من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار أو كما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini maka khotib sebagaimana kebanyakan umumnya khotib mengajak untuk kemudian kita mengingat-ingat lagi nikmat Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sudah dinas oleh Allah wa qalilun min ibadiyas syakur, yaitu hamba-hamba yang lupa bersyukur, dan sebaiknya kita menjadi hamba yang sedikit walaupun di situ kemudian sedikit, tapi hamba itu adalah hamba yang memiliki keutamaan yaitu banyak-banyak bersyukur. Dan ketika kita bingung mencari sebab atas dasar apa kita harus bersyukur, ketika misal materi nggak punya, kemudian keluarga ada masalah, kemudian banyak problematika kehidupan yang kita hadapi, maka ingatlah bahwasanya ketika kita sudah terpilih menjadi hamba Allah yang beriman dengan keislaman kita, maka insya Allah itu merupakan sebab utama kita tetap harus bersyukur walaupun mungkin kondisi di luar itu kita penuh kekurangan, kita penuh permasalahan. Kenapa? Karena menjadi orang yang beriman itu adalah sebuah keadaan yang tidak bisa tertukar atau ditukar dengan apapun, karena akhirat itu hanya bisa didapatkan, surga hanya bisa ditemukan, diberikan hanya kepada orang-orang yang beriman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala uiddat lil muttaqin. Jadi surga itu hanya untuk orang-orang bertakwa. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Sehingga Nabi SAW menegaskan terkait hal itu, walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun aw nasraniyyun walam yu'minu bima ursiltu bihi illa kana wa huwa min ashabin nar. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tahu bahwasanya Muhammad SAW telah datang membawa ajaran, membawa Islam, membawa Al-Quran, tapi kemudian tidak mau beriman kepada apa yang dibawa oleh Muhammad SAW, maka illa kana wa huwa min ashabin nar. Maka orang-orang seperti itu akan menjadi orang-orang yang menghuni neraka. Oleh karena itu, maka ketika neraka sudah jelas akan dihuni oleh orang-orang kafir, maka ketika kita menjadi orang yang beriman, maka sudah sepantasnya kita bersyukur apapun kondisi kita. Wabil khusus kita masih diberikan umur untuk kemudian bertemu dengan Ramadan. Wabil khusus lagi kita masih bisa menarik nafas di 10 malam terakhir. Maka orang-orang yang mendapatkan keberuntungan adalah orang-orang yang kemudian masih hidup di Ramadan yang terakhir, dan kemudian dia paham bahwasanya Ramadan yang terakhir itu adalah saat di mana dia harus mengerahkan semua energi, tenaganya, pikirannya untuk kemudian meraih Lailatul Qadar. Maka tema saya pada siang hari ini yaitu bersungguh-sungguh di 10 hari yang terakhir. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Suri toladan kita, uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikisahkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bagaimana Nabi SAW kana Rasulullah SAW idza dakhala al-asrul awakhir min Ramadan. Bagaimana kemudian ketika Nabi SAW masuk di 10 malam yang terakhir, sadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadu ahlahu. Maka beliau adalah orang yang kemudian mengencangkan sarungnya, menggunakan pakaian untuk ibadahnya, kemudian menghidupkan malam-malamnya, dan juga karena beliau menginginkan keluarga itu juga sama-sama masuk surga, maka keluarga-keluarganya juga dibangunkan. Maka
berdasarkan hadis ini, orang beriman yang menerapkan hal ini, yang dia kemudian menghidupkan malam-malam 10 malam yang terakhir, lalu kemudian membangunkan anak istrinya, membangunkan asisten rumah tangganya untuk kemudian juga menghidupkannya, maka ini adalah ciri-ciri orang-orang yang kemudian bakal mendapatkan Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 60 sampai 61 tentang sifat orang-orang beriman, yaitu apa? Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak cuma ngomong tok beriman, tapi dia juga mengiringi hari-harinya dengan berlomba-lomba mengejar kebaikan. Apalagi 10 malam yang terakhir. Di situ kebaikan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala seluas-luasnya. Doa-doa yang dipanjatkan akan diterima dan dikabulkan. Semua permintaan ampun akan diampunkan. Semua permintaan untuk dibebaskan dari siksa api neraka akan diberikan. Maka sungguh merugi kita ketika kita kemudian tidak bisa memanfaatkan 10 malam yang terakhir. Qanifidin azani Allah wa iyyakum. Ketika kemudian berpuasa itu adalah bagian dari kegiatan yang memang dikerjakan di Ramadan, maka termasuk hal yang bisa dikerjakan di siang hari pada bulan Ramadan, sebagaimana sabda Nabi SAW, inna fil jannati ghurafan tura duhuruha min butuniha wa butunuha min duhuriha. Maka sudah disiapkan di surga itu kamar-kamar yang banyak, yang kemudian bisa dilihat luarnya dari dalam, bisa dilihat dalamnya dari luar. Kemudian orang-orang Arab Badui, orang-orang Arab pegunungan bertanya, liman hiya ya Rasulullah, kamar itu buat siapa ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, liman atau bal kalam, buat orang yang ngomongnya yang baik-baik, buat orang yang mulutnya digunakan untuk ngomong yang baik-baik. Tidak ada caci maki, tidak ada sumpah serapah, tidak ada hina menghina, tidak ada kemudian merendahkan orang lain, tidak ada dusta, tidak ada tipu menipu gitu kan. Kemudian wa atamat ta'am, dan memberikan makan. Jadi ngomong yang baik dan memberikan makan ini tentu amal ketika siang hari. Kan kalau malam kan mau ngomong sama orang, orangnya udah pada nggak ada gitu. Maka ini adalah amal pada siang hari, umumnya siang hari gitu kan. Maka orang-orang yang berpuasa yang kemudian ngomong yang baik dan kemudian memberikan makan yang baik-baik kepada saudaranya sesama muslim, lebih-lebih saudaranya yang ada hubungan darah gitu kan. Kemudian diiringi dengan wa'ada masyam, dan dia menjalankan puasa. Kemudian malamnya washolla billaili wan nasu niyam, dan dia kemudian pada malam harinya dia sholat qiyamul lail, apakah tarawih, apakah tahajud. Dan pada waktu itu orang-orang memilih untuk menarik selimut tidur gitu kan. Maka orang-orang yang melakukan 4 hal ini, sebagaimana yang terjadi di banyak tempat di 10 malam yang terakhir, bagaimana orang itu kemudian siangnya berpuasa, malamnya qiyamul lail, ketemu orang ngomong yang baik-baik, kemudian ketika ada kelebihan rezeki dia siap berbagi gitu kan. Maka orang-orang seperti ini dikatakan oleh Nabi SAW, itulah mereka yang kemudian disiapkan buat mereka itu kamar-kamar di surga yang bisa dilihat dari dalamnya luar, kemudian dilihat dari luarnya bagian dalamnya. Dan tentu ketika kamar itu ada di surga, ya berarti orangnya masuk surga. Dan memang nanti di hadis yang lain, orang-orang yang berpuasa memiliki pintu akses khusus namanya pintu Ar-Royan. Pintu itu akan mengatakan, wahai orang-orang yang berpuasa, berdiri dan masuklah. Kemudian masuklah orang-orang yang berpuasa, berdirilah orang-orang yang berpuasa. Yang nggak puasa nggak bisa masuk, nggak bisa berdiri. Begitu kemudian sudah masuk orang-orang puasa, maka pintu itu ditutup. Nah begitu sampai di dalamnya ternyata sudah ditiapkan kamar yang bisa dilihat dalamnya dari luar, yang bisa dilihat luarnya dari dalam. Nah itu khusus buat orang yang berpuasa, diiringi dengan qiyamul lail, kemudian memberi makan orang dan juga ngomong yang baik-baik. Qanifidina azani Allah wa iyyakum. Berdasarkan hadis ini, maka yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak cuma menahan makan dan minum serta menggauli istri saja, tapi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang berpuasa adalah mereka juga mempuasakan anggota badannya dari perbuatan-perbuatan yang jelek, dan juga kemudian memerintahkan, menumbuhkan jiwanya untuk kemudian berbuat yang baik. Perbuatan jelek diwakili dengan dilarang ngomong yang jelek-jelek, kemudian perintah untuk berbuat yang baik-baik selain puasa dan sholat itu diwakili dengan perintah untuk membagikan makanan kepada orang lain, diperintahkan untuk membagi sedekah kepada orang lain. Maka hakikatnya seorang muslim itu harus baik di dirinya sebagai seorang hamba, yaitu menjalankan sholat dan puasa, dan dia juga harus baik secara sosial, gak pelit dan juga gak suka menyakiti orang lain. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, al-muslimu, orang Islam adalah man salimal muslim min yadihi wa
famihi walisanihi, yaitu orang yang bisa membuat tangan dan mulutnya ini tidak menyakiti orang lain. Tapi kalau seorang muslim ngaku muslim, sholatnya ape gitu kan, qiyamul lail ape gitu kan, pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW tentang seorang wanita yang dia rajin sholat malam, yang dia rajin puasa, tapi mulutnya tidak berhenti menyakiti orang. Kata Nabi SAW, dia di neraka. Sebaliknya kemudian orang itu bertanya, kalau ada seorang wanita yang kemudian puasanya ya puasa tapi ya seperlunya, maksudnya yang wajib-wajibnya aja, kemudian sholatnya ya sholat wajib dan kemudian sunnah gak terlalu mempeng, tahajud gak terlalu mempeng, tapi hari-hari akhlaknya baik sama orang, maka kata Nabi SAW, dia di surga. Makanya Nabi SAW mengatakan, ma asqalu fil mizan min husnil khuluq, tidak ada yang lebih berat di timbangan hari kiamat nanti melebihi akhlak yang baik. Dan saya sendiri secara pribadi menyaksikan banyak orang yang mati di hari-hari yang baik seperti hari Jumat, bulan Ramadan, kemudian mati dengan cara-cara yang baik gitu kan, atau dengan bahasa agamanya adalah husnul khotimah, maka hampir semua yang saya lihat itu mereka itu entengan orangnya. Kalau disambati tanggane siap gitu. Tentu disambati sing apik-apik ya. Tapi kalau disambati kok ke minuman keras ya nggak usah gitu. Tapi kalau disambati untuk nganter ke rumah sakit sedangkan dia mungkin nggak punya kendaraan, siap gitu. Nah, orang-orang entengan ini walaupun amalnya biasa, nggak kelihatan ustadz, nggak kelihatan sok tahajud gitu kan, ini ya sholat wajib gitu kan. Maka insya Allah inilah orang-orang yang kemudian amal ibadahnya justru lebih berat karena akhlak yang kemudian dipertontonkan. Sehingga Ramadan ini harusnya melahirkan kita sebagai hamba yang bertakwa, tidak cuma secara pribadi tapi juga secara sosial kita kemudian menjadi hamba Allah yang entengan tadi. Makanya Nabi SAW mengatakan, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Demi Allah gitu kan, dan Allah akan selalu senantiasa menolong seorang hamba ketika hamba itu entengan, suka bantu orang lain. Maka kita sebagai seorang muslim, dilepas tadi nanti Ramadan, maka kita harus hadir menjadi orang-orang yang kemudian selalu berbuat baik kepada sesama. Qanifidin azani Allah wa iyyakum. Kemudian ketika kita ngomongkan 10 malam yang terakhir, Nabi SAW mengatakan taharrau lailatul qadri fil witri minal asril awakhir min Ramadan. Maka carilah, burulah, dapatkanlah yang namanya Lailatul Qadar itu pada malam-malam yang ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, sekarang kita bingung, jenengan mau ikut siapa? Ikut pemerintah? Nah, maka ganjilnya pemerintah nggak sama dengan ganjilnya yang satunya, kan gitu. Dengan ikut yang satunya, maka ganjilnya yang satunya nggak sama dengan ganjilnya pemerintah. Maka solusi untuk itu, ya jenengan hidupkan semua malamnya. Jadi nggak usah mikir ganjilku iki ya. Menurut yang sana kan nggak ganjil gitu kan. Maka hidupkan semua malamnya dengan sholat, qiyamul lail, baca Quran, dzikir, wirid gitu kan. Tapi ketika panjenengan besok harus kerja, maka sisihkan waktu untuk istirahat agar kemudian panjenengan bisa bekerja. Karena orang-orang yang kemudian punya perjanjian kerja, hukumnya wajib memenuhi akad-akad pekerjaan. Adapun kemudian qiyamul lail dan seterusnya, maka hukumnya sunnah, tidak wajib. Qanifidina azani Allah wa iyyakum. Terakhir di khutbah yang pertama ini, Nabi SAW kemudian menceritakan bagaimana rahimallahu rajulan qama minal lail fa shalla. Allah merahmati seorang laki-laki, Allah mencintai seorang laki-laki yang dia bisa bangun malam untuk sholat, wa aiqadha imra'atahu, dan membangunkan istrinya. Fa in abad nasoha fi wajhihal ma. Kalau kemudian istrinya digugah rodok malas, diambil air dipercikkan. Tangi-tangi istriku, ayo kita sholat, ayo kita masuk surga bareng ya, gitu. Maka Allah mencintai keluarga yang seperti itu. Dan kemudian sebaliknya, rahimallahu imra'atan, Allah merahmati, mencintai seorang wanita qamat minal lail, yang dia berdiri malam untuk sholat tahajud, fa sholat gitu kan, niatnya pengen sholat, tapi apa? Wa iqadat zaujaha, dan kemudian dia bangunkan suaminya. Kemudian fa'in aba, kalau suami ini nggak mau, mungkin karena kesel dan seterusnya, masih ngantuk dan seterusnya, kemudian nadhohat fi wajhihil ma, kemudian diambil air dipercikkan, kemudian dibangunkan dengan baik, kemudian diajak sholat bareng-bareng. Nah, keluarga-keluarga seperti inilah yang kemudian kalau panjenengan masih ingat atau tahu, yaitu bahwasanya seorang yang dikatakan ibadur rahman itu punya sifat, dia selalu mendoakan keluarganya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Nah, qurrata ayun ini adalah kita menginginkan keluarga kita, apakah istri kita, anak kita, apakah kemudian orang tua kita,
itu adalah menjadi pelita mata, pelipur hati. Yaitu siapa? Yaitu mereka yang kemudian ketika kita cari, mereka itu ada dalam posisi sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalau kita ajak untuk tahajud, mereka ya mau gitu. Ya, jadi dibangunkan sholat seneng gitu kan. Tapi tidak dibangunkan sholat nesu. Nah, ini maka kita harus introspeksi. Apakah kita sudah membawa keluarga kita ke arah yang baik atau belum? Wa nifidin azani Allah wa iyyakum. Nabi SAW jika memungkinkan maka beliau SAW juga itikaf dan biasa beritikaf 10 malam yang terakhir. Maka ketika kita mampu, artinya nggak ada kesibukan, hari libur, THR juga udah cair gitu kan, istri juga mungkin belum punya gitu kan, maka tentu itikaf lebih baik daripada kita berada nongkrong di jalan-jalan. Baik, ini yang bisa saya sampaikan pada khutbah yang pertama. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala azza min qail ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Pada khutbah yang kedua ini maka saya ingin menyampaikan hadis Nabi SAW. Beliau bersabda, Inna lillahi fi kulli yaumin idqa minan nar fi sahri Ramadan. Maka setiap malam, setiap hari ada orang-orang yang dibebaskan dari siksa api neraka, dihapus namanya dari daftar penghuni neraka. Wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibulah. Dan setiap orang-orang yang beriman, orang-orang Islam maka diperkenankan berdoa dan doa yang diucapkan pasti akan dikabulkan. Maka innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mengingkari janji dan Allah bukan tipikal seperti manusia yang suka ingkar janji. Maka tentu ketika kita paham benar bagaimana kemudian Ramadan itu hadir membawa kesempatan untuk kemudian mengeluarkan nama kita dari daftar penghuni neraka dan juga memberikan kesempatan untuk kemudian semua harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi mengajarkan wa ajmilu fit thalab, maka mintalah dan mintalah dengan cara yang baik. Oleh karena itu seorang yang beriman, seorang muslim yang baik, dia akan memanfaatkan waktu yang ada dan tidak menyia-nyiakannya, apalagi ini 10 malam yang terakhir, di mana waktu 10 malam yang terakhir adalah di situ ada sebuah malam yang bernama Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau dibagi 12 maka itu setara dengan 83 tahun. Artinya kalau panjenengan bisa mendapatkan satu malam itu, maka seolah-olah umur jenengan bertambah 83 tahun di atas kebaikan. Padahal ketika kita menjalani hidup kita bertambah sehari pun bisa jadi mungkin keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Maka ketika kita bisa fokus dalam malam-malam ganjilnya di 10 malam yang terakhir, kita benar-benar fokus, kita tidak menyia-nyiakan waktu dengan hanya nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, dengan hanya naik motor nggak jelas kesana kemari gitu kan. Kita merapat ke masjid, kita kemudian mengadakan qiyamul lail, tadarus, dzikir, wirid gitu kan. Maka tentu ketika Allah kemudian perkenankan kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka seolah-olah umur kita menambah 83 tahun di atas kebaikan tanpa ada keburukannya sama sekali. Sehingga Nabi SAW mengatakan rohima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summa ansalahu qabla ayyaghfirullah. Maka sungguh merugi seorang yang kemudian mendapati Ramadan, masih dikasih nyawa sampai 10 malam terakhir, kok kemudian tidak dimanfaatkan dengan baik, sehingga Ramadan lewat, Idul Fitri datang, dosanya enggak diampuni, tapi kemudian dia seolah-olah menjadi orang yang paling mendapatkan kemenangan. Padahal sebenarnya kata Nabi SAW, dia orang yang merugi. Qanifidin azani Allah wa iyyakum. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup khutbah yang kedua ini dengan doa. Panjenengan aminkan, karena dalam doa itu insya Allah ada hal-hal yang baik yang barangkali kemudian kita semua mendapatkan faedahnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada.
Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wassalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassu'ana wa tadarru'ana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Allahumma inna nas'aluka lailatal qadri imanan wa ihtisaban. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum wasfi jarhahum wasfi mardahum wa taqabbal suhada'ahum waj'alna ma'ahum minhum ya arhamar rahimin. Allahumma arhamhum. Allahumma ighfir lana dzunubana warhamna ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqiminas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina ma wa'atana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karimun jawad tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya jawad ya dzal jalali wal ikram. Faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta alamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana atina ma wa'atana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis shalah qad qamatis shalah. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Sauzu kabupaten tasbih tersebut tentang sholat monggo teruskan mendapatkan sholat kita menjadi sempurna. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام